warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ahmad. Saya Nurjana Ma'ruf. Saya Randi Mahmud. Dan saya Adelina Ambo. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai permasalahan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada permasalahan tersebut terdapat beberapa penyimpangan. Yang pertama kasus bullying, yang kedua kasus perbudakan, yang ketiga kasus mempekerjakan anak di bawah umur, dan yang keempat kasus ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Penyimpangan yang pertama akan dijelaskan oleh Nurjana Ma'ruf. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang keempat, yaitu ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Nah, jadi di sini kita ketahui di zaman sekarang ini banyaknya perbedaan pendapat antara kalangan masyarakat rendahan ataupun yang kalangan atas. Karena di sini pembagian bansos terkadang dia tidak merata, makanya menimbulkan masalah besar di kalangan pejabat maupun di kalangan masyarakat rendah. Jadi menurut saya sendiri, karena saya terhitung masyarakat kurang mampu, jadi saya kurang setuju dengan ketidakmerataan bantuan tersebut. Nah, jadi menurut saya, jika di era sekarang ini terdapat berbagai masalah dikarenakan masalah bantuan ataupun bansos yang tidak merata, setidaknya pemerintah itu bisa mempekerjakan masyarakat yang berada di dalam negara sendiri, bukan hanya berpihak kepada negara luar ataupun negara asing. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya pemaparan yang permasalahan yang akan dilanjutkan oleh Randi Mahmud. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan memaparkan tentang perbudakan. Perbudakan tidak hanya terjadi di masa lampau atau di masa penjajahan. Seperti kita ketahui, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara, dan diantaranya harus dipaksa untuk bekerja keras walaupun tidak dibayar dengan upah. Contoh perbudakan di masa sekarang yaitu pemalakan terhadap pedagang pasar, orang-orang miskin, orang tidak mampu, dan banyak juga pengemis dipaksa untuk mengemis walaupun mereka tidak menginginkan pekerjaan itu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang permasalahan kasus mempekerjakan anak di bawah umur. Kasus ini termasuk dalam sila kedua yang bersangkutan dengan mempekerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak pantas untuk bekerja karena kewajiban mereka adalah sekolah, bukan bekerja, terutama jika mempekerjakan anak di bawah umur dengan tidak wajar. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 menegaskan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. Yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya di bawah 18 tahun, kemudian terdapat ancaman berupa sanksi sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 185 ayat 1 dan pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Permasalahan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Sukma Ahmad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus bullying di kalangan masyarakat. Kasus ini melanggar sila kedua Pancasila terkait pembahasan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik. Dalam segi tertentu, individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama. Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat ini. Sekian pemaparan dari saya. Setelah kesimpulan dari 4 permasalahan tersebut akan disimpulkan oleh Nurjana Ma'ruf. Baik, yang bisa saya simpulkan dari 4 permasalahan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan keadilan bermasyarakat, terutama kepada masyarakat kalangan bawah,
anak-anak yang dipekerjakan di bawah umur, dan kasus bullying serta kasus perbudakan di era sekarang ini. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.